Nama saya Dipa Zilka Rahab, saya dari Universitas Sumatera Utara. Resiko yang ada di manajemen resiko. 1. Resiko kredit. Resiko kredit adalah suatu resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya, ataupun keduanya. Resiko pemberi pinjaman atas konsumen. Kebanyakan pemberi pinjaman menggunakan cara penilaian kelayakan kredit mereka masing-masing guna membuat peringkat risiko konsumen lalu kemudian mengaplikasikannya terhadap strategi bisnis mereka. Risiko yang dihadapi individu. Konsumen dapat menemui risiko kredit dalam bentuk langsung, misalnya sebagai deposan di bank atau sebagai debitur. Risiko pasar adalah risiko pasar adalah suatu risiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor pasar. Risiko pasar mampu mengakibatkan kerugian bagi individu atau kelompok. Hal ini diakibatkan karena risiko pasar dipengaruhi oleh keadaan pasar uang seperti saham dan obligasi. Risiko pasar bisa dilihat dari naik turunnya nilai aktiva bersih dalam pasar uang. Hal yang mengakibatkan risiko pasar diantaranya gejolak politik, kasus terorisme, resesi, dan bencana alam. Sebagai contoh, resiko pasar bisa terjadi jika pertama bank menggunakan kupon tetap untuk membeli obligasi apabila harganya menurun. Suku bunga bisa meningkat. Kedua, bank membeli valuta asing. Apabila nilai tukarnya melemah, maka rupiah akan turun dan terjadi risiko pasar. Ketiga, kewajiban derivatif yang harus dipenuhi karena bank melakukan transaksi derivatif interest rate swap. Keempat, bank menjual surat berharga atau melakukan aktivitas trading. 3. Risiko likuiditas adalah risiko suatu perusahaan atau individu tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek karena tidak bisa mengubah asetnya menjadi uang tunai. Risiko likuiditas timbul karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan entitas. Risiko likuiditas sering terjadi ketika aset tidak dapat dijual dengan harga yang wajar karena kurangnya daya pembeli dan pergerakan harga yang besar dalam sebuah perusahaan. Pada lembaga keuangan, likuiditasnya bisa berkurang jika peringkat kreditnya turun, mengalami pengeluaran kas yang tidak terduga atau peristiwa lain, sehingga pihak lain menghindari transaksi atau memberikan pinjaman kepada lembaga tersebut. Suatu perusahaan juga dapat terpapar risiko likuiditas jika pasar yang diikutinya mengalami penurunan likuiditas. 4. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh proses kebijakan sistem atau peristiwa yang cacat atau gagal yang mengganggu operasi bisnis. Kesalahan karyawan, aktivitas kriminal seperti penipuan, dan peristiwa fisik merupakan beberapa faktor yang dapat memicu risiko operasional. Proses untuk mengelola risiko operasional dikenal sebagai manajemen risiko operasional. Definisi risiko operasional yang diadopsi oleh European Solvency II Directive untuk perusahaan asuransi merupakan variasi yang diadopsi dari peraturan Basel II untuk bank. Risiko perubahan nilai yang disebabkan oleh fakta bahwa kerugian aktual yang terjadi karena proses internal orang dan sistem yang tidak memadai atau gagal, atau dari peristiwa eksternal, berbeda dari kerugian yang diharapkan. 5. Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan bank dalam mengelola kebijakan hingga menyebabkan kerugian dalam hal yuridis serta tidak mampu menghadapi tuntunan yang diberikan oleh pihak lain. Risiko hukum antara lain dapat bersumber daripada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum, dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar negara. Litigasi sendiri memiliki arti proses penyelesaian klaim melalui pengadilan dengan cara memberikan deskripsi dan penjelasan dari setiap kasus dan memberikan seluruh data dan informasi secara jelas dan menyeluruh. 6. Risiko reputasi adalah kerugian yang dapat terjadi pada suatu bisnis ketika gagal memenuhi harapan para pemangku kepentingannya sehingga dianggap negatif. Risiko ini dapat mempengaruhi bisnis apapun terlepas dari skala atau industrinya.
Apa penyebab resiko reputasi? Resiko reputasi terjadi ketika ekspektasi para pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, termasuk pihak ketiga, investor, dan badan pengatur lebih tinggi daripada kenyataan yang diberikan bisnis Anda. 7. Resiko strategi adalah mengacu pada peristiwa internal dan eksternal yang dapat menyulitkan atau bahkan mustahil bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Risiko-risiko ini dapat menimbulkan konsekuensi serius yang berdampak pada organisasi dalam jangka panjang. Mengingat pentingnya jenis risiko ini, kami telah menyusun panduan semua hal tentang risiko strategis. Contohnya risiko strategis dan definisinya. Yang terakhir, 8. Risiko kepatuhan adalah kegagalan memenuhi tuntutan, regulasi, dan peraturan perundangan yang wajib dipenuhi perusahaan, sehingga risiko utama yang dihadapi adalah risiko regulasi. Sementara risiko hukum adalah kegagalan dalam memenuhi tuntutan yang timbul akibat adanya perikatan hukum atau hubungan hukum, sehingga risiko utama yang dihadapi adalah risiko litigasi. Pada akhirnya, bagian kepatuhan harus lebih fokus pada penerapan aspek hukum pada operasi perusahaan, artinya bagaimana kewajiban kepatuhan tersebut dipenuhi pada proses bisnis perusahaan, misalnya aspek-aspek hukum pada proses desain produk, proses produksi, proses rekrutmen, proses marketing, proses keuangan dan akuntansi, dan seterusnya. Sementara bagian hukum lebih merupakan pendalaman masalah hukum, termasuk dalam pembuatan dokumen-dokumen hukum, misalnya kontrak, litigasi, legal audit, legal opinion, dan seterusnya. Terima kasih.